Haleluya. Segala puji kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saat pagi hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh meninggikan namanya. Terima kasih Tuhan. Kami boleh hadir saat pagi hari ini. Kami siap Tuhan. Kami siap memuji-Mu Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang layak kami sembah Tuhan. Glory Yesus. Glory Yesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Jadikanku jamaah, ku rindu hadirat-Mu Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidup aku. Allah Roh
pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, Kau layak. Agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sekali lagi katakan, terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapakku yang baik. Kami saat ini siap memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Mari Bapakku yang baik, hadirlah di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Jamah setiap pribadi lepas pribadi melalui lawatan-Mu Tuhan. Mulut, lidah, hati kami Tuhan bersuka memuji Engkau Tuhan. Dan kami boleh menerima firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami Yesus. Bersyukur Tuhan, awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Boleh salam kiri dan kanan. Masih kuat berdiri ya. Bagi yang gak kuat bisa duduk. Haleluya. Dialah sukacita bagi kita. Amin. Glory Yesus. Amin. Pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu. Kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Aku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya. Janji-Mu yang sempurna, oh Kaulah sukacitaku. Bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu. Kasih
seterusnya. Dan saat pagi hari ini kiranya kita boleh terus menyala-nyala. Mari kobarkan api kita. Mari kita korbankan roh kita agar Tuhan selalu ada bagi kita. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, lihatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap di Tuhan. Angkatkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Katakan, biarlah rohmu, amin Yesus, nyalakan kami saat ini Tuhan. Amin. Dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, lihatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap di Tuhan. Tanggalkan, amin, dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan. Kita nyalakan, amin. Biarlah rohmu menyala-nyala, amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari kita katakan dengan setengah suara. Jemaat sendiri katakan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Inilah kami Tuhan. Inilah kami Yesus. Jamah kami saat ini Tuhan. Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi katakan, amin Yesus, amin. Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin Yesus. Terima kasih Bapakku yang baik. Jemaat boleh duduk kembali. Terima kasih Yesus. Kau telah melawat kami saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak akan mampu tanpamu Tuhan. Mari Tuhan, bekerjalah atas kami Yesus. Bekerjalah atas kami. Lord Jesus, Lord Jesus, Amen Yesus.
Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawakan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawakan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Mari jemaat saya undang untuk berdiri. Amin. Roh Kudus, hadirlah Tuhan saat ini Bapakku. Inilah anak-anak-Mu Tuhan, saat ini menghampiri Engkau Tuhan. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami Yesus, berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan. Kau manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawakan-Mu, Kaulah yang ku perlu.
mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama-Mu Tuhan di pagi hari ini. Saat ini Bapa, kami Terima kasih. membutuhkan Engkau Bapa dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Di mana tantangan yang kami hadapi bukannya semakin ringan Tuhan, tapi semakin berat. Tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berikan kami kekuatan, Engkau berfirman-Lah Tuhan pada pagi hari ini. Ya. Supaya itu bisa menjadi kekuatan buat kami, memberikan kami solusi untuk setiap masalah yang kami hadapi. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi penuntun dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami juga mau menyerahkan Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya hikmat Tuhan, pengurapan Tuhan boleh ada kepadanya Tuhan. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan itu benar-benar berasal dari Engkau. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan, silakan duduk. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Ya, saya berdiri di hadapan umat milik kesayangannya Tuhan, amin. Kenapa? Sebab kita kan dipimpin oleh Roh Kudus, amin. Roh Kudus menginsafkan dunia, orang tidak percaya akan dosa. Apalagi Bapak Ibu Saudaranya sudah percaya Yesus, apalagi lagi sudah penuh Roh Kudus. Roh itu menginsafkan bahwa tidak sungguh-sungguh dalam ibadah itu dosa. Dan saya percaya kita ngerti itu. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik, saya mengajak kita untuk belajar tentang firman Tuhan. Dan pagi ini saya memberi judul Mudah-mudahan. Bapak Ibu Saudara, kedengarannya aneh ya. Kok mudah-mudahan? Bukankah di dalam kekristenan 2 Korintus 1 ayat 19 dan 20 berkata, di dalam Yesus hanya ada kata satu saja, itulah ya, itulah amin. Jadi tidak ya, tidak, tetapi ya, amin. Iya, firman Tuhan gak bisa salah. Sekalipun sebagai gembala dan kita semua berharap, semua tanpa kecuali, pagi ini kita ngalami Tuhan. Bisa berkata amin. Nah sekarang kita korek, kenapa ya? Sudah datang beribadah, artinya mau dekat dengan Tuhan. Sudah dekat ini kita ada di hadiratnya kok. Tapi kok masih mudah-mudahan, masih insya Allah, masih mungkin kita dapat sesuatu. Oh saudara, jangan seorang pun pulang lalu gak dapat apa-apa. Ini bukan salah Tuhan ya, bukan salah WL, singer, pelayan musik, bukan salah pengkhotbah, bukan salah siapa. Saya percaya nanti kita akan mengerti. Dan supaya dapat semua kita mesti lihat Markus 5 ayat 24. Markus 5 ayat 24, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah menghabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekat Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dan penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berbaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Saudara-saudara, paling sedikit ada 2 orang saja yang mengalami kedekatan dengan Tuhan dan terima jamahannya, terima kuasanya. Kata tenaga dalam bahasa Inggris versi yang lain ditulis terima kebaikannya Tuhan, terima kemurahannya Tuhan. Itu paling tidak 2 orang. Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya.
Padahal orang banyak saudara-saudara berdesak-desakan di dekat Tuhan. Sampai-sampai waktu Yesus bertanya, siapa jamah jubahku? Petrus berkata, Tuhan, tidakkah engkau lihat? Orang banyak berbondong-bondong berdesak-desakan. Engkau bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Heran saudara-saudara, semua dekat dengan Tuhan. Semua senggol, semua mendekat, nempel. Tapi enggak semua mengalami Tuhan. Nah ini kan tragis sekali saudara-saudara. Ya, jangan sampai dia dekat atau kita dekat di hadirannya, tapi enggak merasa apa-apa. Tapi saya kembali ke perempuan yang sakit pendarahan ini luar biasa. Secara fisik dia sakit, tapi dia tidak besar-besarkan sakitnya. Lalu dia berhenti di rumah, tunggu hari kematian. Tidak. Saya melihat rohnya hidup, saudara. Rohnya kuat sekali. Roh yang kuat itu mengatasi kelemahan tubuh. Dia sudah habiskan semua, sudah nggak bisa berobat lagi. Darah tercurah terus, sudah tinggal kulit, pembungkus tulang, sudah nggak bisa apa. Dan manusiawilah kalau saudaranya, kalau mungkin ada berkata, saya tidak tahu dari mana istrinya, suaminya, dan berkata di rumah percuma. Tapi saudara-saudara, dia justru menutupi kelemahannya dari yang lain. Sebab orang yang sakit pendarahan gak boleh dekat orang. Sebab siapa yang disentuh, apa yang disentuh jadi najis. Oh, disembunyikan. Kadangkala kita perlu menyembunyikan kesusahan kita, kesukaran kita, sakit bahkan yang kita alami. Sembunyikan saudara-saudara. Dan kita cuma berpikir hanya Tuhan yang tahu. Dan kalau saya ketemu dia, sesuatu terjadi. Bisa berkata amin. Nah, gereja modern sudah tidak seperti ini. Saudara-saudara, sudah sakit ya sudah. Pendeta juga tahu. Oh, saya tahu. Saudara, apalagi sudah ditelepon. Tahu saudara. Tapi kita belajar sakit fisik bahkan saudara-saudara tidak dibesar-besarkan dan ini Alkitab. Saya baru ingat sesuatu dan alasan sehingga saya harus berhenti. Tapi sama sekali sebelumnya saya tidak tahu. Saya tidak ingat. Tapi saudara-saudara, orang ini langsung cari. Pokoknya aku sembuh. Pokoknya aku ketemu Yesus. Dia sembunyikan. Dia tidak berkata kepada yang lain. Sebab kalau sampai berkata, orang akan usir dia. Pergi. Sentuh kami jadi najis 7 hari. Jadi kadang kita memang harus sembunyikan sesuatu. Tapi dengan iman cuma Tuhan yang tahu. Sebab hanya Dia yang selesai. Saya bukan datang kepada manusia, kata perempuan ini. Saya mau datang kepada Yesus, tabib yang heran. Itulah sebabnya dengan tertati-tati dicari, sampai dapat. Nah, itulah yang harus Bapak Ibu Saudara dan saya mesti belajar. Hal yang kedua yang menarik hati saya, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Nama mereka tidak ditulis. Tapi mereka cerita ada Yesus Juru Selamat. Ada Yesus penyembuh. Sudah dengar berita itu, imannya muncul dan bangkit. Sehingga mendorong dia untuk cari Yesus. Beritakan Yesus saja. Bisa berkata amin. Datang tidak datang, cerita saja. Satu waktu dia sedang dalam kebutuhan, dia ingat cerita tentang Yesus. Sebab firman yang Bapak Ibu Saudara dan saya tabur tidak akan percuma, tidak akan kembali begitu saja. Jadi mari kita melihat kenapa harus mudah-mudahan ketemu atau menjamah mendapatkan sesuatu dari Tuhan, walaupun dia tidak jauh, dia dekat saja. Mari kita belajar yang pertama, sebab perempuan ini percaya kepada firman Tuhan. Dia sudah dengar berita, timbul iman dan cari Tuhan. Saudara-saudara, orang yang dipimpin Roh Kudus punya firman, berjalan bersama-sama dengan firman. Jadi tidak mungkin loh sebenarnya orang penuh Roh Kudus dipimpin Roh nggak senang firman. Bahkan firman ini jadi counter, jadi penyeleksi tentang dunia roh, tentang pekerjaan roh yang terjadi. Firman itu harus.
berbarengan saudara-saudara. Yang disingkirkan menjadi gereja sempurna, dua sayap burung nasar, firman dan roh. Dan saudara-saudara, dia hargai firman ini. Dia pegang erat-erat saudara-saudara. Dan dia bertindak dengan iman. Firman itu berkuasa. Dia menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Katakan amin. Yohanes 1 ayat 1 kan? Yang tidak ada menjadi ada karena firman. Firman ini berdaya cipta. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepadanya. Mau terima kebaikan? Hormati firman. Sebab dia Allah sendiri. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya. Tapi siapa menghina firman akan mati. Perempuan ini tidak mau mati. Dia cari Yesus. Dia pegang firman itu saudara-saudara. Dan nyawanya terpelihara. Yang kedua, supaya tidak mudah-mudahan, datanglah dengan iman. Ia berkata, asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Di dunia modern seperti ini, di mana semua sepertinya serba mudah ya, masihkah kita pakai iman? Masihkah kita mengandalkan Tuhan dengan percaya kita? Apa kita berkata, istilah semua berjalan ya seperti harusnya? Apa begitu? Saudara-saudara, mari kita mau memelihara iman. Sebab iman inilah yang mengalahkan dunia. Iman Bapak Ibu saudaranya membuat kita bisa penuh Roh Kudus. Dan kita akan kalahkan dunia dalam artian disingkirkan dari aniaya akan datang. Tapi firman ini kata Yesus di Yohanes 11. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau jemaat GBDI Jajak percaya akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal. Siapa percaya kepadanya tidak akan dipermalukan, tidak akan dikecewakan. Saya masih ingat pengalaman bersama Bapak Hadi Sukowiono waktu tanah lapang sebelah Pastori, saudara-saudara. Papi almarhum dari Desember sudah teriak, izinnya sudah keluar bangunan untuk sekolah belum sampai jelang meninggal dipanggil Tuhan di Surabaya, masih tanya suratnya sudah diurus belum? Sudah, tunggu. Dan Januari Tuhan panggil, nanti April keluar izin, mulai gali taruh peletakan batu pertama. Waktu itu ada Pak Sioklai, ada Pak Ikwan, termasuk Pak Hadi dan yang lain. Saya taruh batu, saudara-saudara. Batu itu Yesaya 28 ayat 12. Siapa percaya tidak dipermalukan. Siapa percaya tidak dikecewakan. Dari situ, dari iman inilah mari kita berangkat menghadapi segala keadaan sukar ke depan. Kalau Dia yang memulai, karena kita telah memulainya dengan iman. Percayalah apa yang tidak dilihat. Sebab iman ini kan sebuah batu pertama yang akan berdiri bangunan-bangunan pertolongan Tuhan. Berdiri kemustahilan berubah menjadi tidak mustahil. Berdiri bangunan perkara-perkara heran. Bisa berkata amin? Ayo terus percaya. Berikutnya sudah dekat, tapi kok masih mudah-mudahan. Sebab sudah lihat, karena perempuan dan orang Yairus ini, saudara-saudara, mereka menjadikan Yesus dan pertolongannya kebutuhan yang mendesak. Apa maksudnya? Memang dalam Lukas 8 ayat 46 Yesus kembali ke Kapernaum itu karena banyak orang menanti-nantikannya. Tapi cuma nanti-nantikan Tuhan toh.
Waktu Yesus pergi ke Gerasa, waktu ngadepi masalah, waktu lagi ngadepi orang yang dirasuk setan, mereka nggak mau ikut, nggak mau ikut. Jadi jadikan Yesus bisa ya bisa enggak. Nggak ada Yesus ya wis nggak apa-apa wis. Tapi saudara-saudara, kayak Hosea, tapi saudara-saudara, ini Yairus dan perempuan yang sakit 12 tahun lamanya ini tidak. Dia bukan cuma menanti-nanti kaya, dia merasa membutuhkan. Jadi ada apa ya? Ada perasaan mendesak. Perlu sekali, harus ketemu. Sebab dia berpikir kalau saya nggak ketemu, bahkan kalau saya tidak jamah Tuhan, tidak dengan sungguh-sungguh, anakku mati, kata Yairus. Sama dengan perempuan sakit 12 tahun ini, kalau saya sia-siakan kesempatan ini, saya dengar Yesus lewat, lalu saya biarkan waktu ini berlalu, mati wis. Jadi dia jadikan Yesus yang mau lewat ini kebutuhan yang paling mendesak. Saya harus jamah dia. Dan benar Bapak Ibu Saudara, dia sembuh. Seberapa mendesakkah kita jadikan Yesus sebagai kebutuhan? Itulah yang akan menentukan setiap kali kita beribadah untuk dapatkan sesuatu dengan roh kita atau tidak. Saya mengakhiri, saudara-saudara, perempuan ini terus pandang Yesus. Dia terus makin mendekat. Dia sengaja nggak kasih tahu yang lain. Pokoknya pandang Yesus mana ya? Terus, dia menyelinap. Terjemahan lain berkata menyelinap. Pokoknya sebenarnya nggak boleh loh. Dia sedang mengabaikan hukum Taurat, saudara-saudara. Ya itulah yang saya mau katakan. Kadang kita perlu sembunyikan sesuatu dalam tanda petik. Untuk hanya Tuhan saja yang tahu. Datanglah dengan ibadah pergumulan besar kayak apa? Wis diem, wis. Atau ada kelemahan-kelemahan tubuh. Diem, wis. Cuma Tuhan ini. Saya mau ketemu Tuhan. Tapi bukan berarti nggak boleh cerita sama gembala. Kami berdoa untuk gembala, untuk jemaat yang sedang sakit. Dan hari ini Bapak Siangfu ada di rumah sakit di Surabaya. Dia sedang mengikuti ibadah streaming ini. Dan saudara-saudara, Tuhan menyembuhkan, itu doa kita. Tapi pandang Yesus saja. Kalau orang mau datang kepada Yesus mesti tengok-tengok, jadi tidak beroleh selamat. Jadi lemah, nanti dikucilkannya apa? Nanti ambil kerjaannya, diganti orang ya apa. Tapi dia terus pandang Yesus. Sama pandang Yesus. Terus maju mendekat. Tuhan memberkati tiap-tiap kita semua. Amin. Sebenarnya ada teladan, saya cepat saja. Ada teladan baik dari perempuan yang disembuhkan itu. Yang pertama, dia bukan hanya saat butuh saja maju. Kan banyak orang Kristen kalau lagi butuh wis maju terus. Wis ditolong. Sembunyi. Hilang dari peredaran. Saya mau bicara fakta ya. Seperti firman Allah ini. Saudara-saudara, tapi perempuan ini tidak. Dia terus maju-maju sampai dapat. Maju terus, ibadah terus, cari Tuhan terus. Terus pokoknya aku dapat dari Tuhan. Nanti Yesus bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Ayat 33 di Markus 5, maka tampillah perempuan itu. Lalu tersungkur, dia maju di dalam Tuhan. Seperti jemaat pagi ini, mau maju dalam Tuhan. Amin. Teladan baik yang lain, dia menjadi pengaruh yang benar. Saudara-saudara, kepada yang lain. Pengaruh yang benar. Kenapa saya berkata begini? Sebab saudara-saudara, orang gak pernah pegang jubah Yesus. Gak ada. Gak ada. Sebelum-sebelumnya gak ada saudara-saudara. Pegang asalku jamah jubahnya. Orang kan minta ditumpangin tangan. Nah amannya karena pendeta Elisa gak mau tumpang tangan, dia protes. Tapi saudara-saudara, dia mau pegang jubah Yesus.
Ya memang dia ingat bilangan 15 ayat 37 tentang aku mau taat firman-Mu. Sebab ada benang warna ungu kebiru-biruan lambang, harus taat kepada firman Tuhan. Memang benar. Tapi untuk perjanjian baru hanya dia yang pegang. Dan setelah peristiwa itu saudara-saudara, Markus 6 ayat 56 mencatat orang banyak, saudara-saudara, mulai pegang jubah Yesus. Artinya orang banyak terpengaruh. Kalau dihubungkan dengan bilangan 15, terpengaruh untuk taat kepada firman-Nya Tuhan. Terpengaruh untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Terpengaruh untuk berhenti dari ketidaksetiaan kepada firman-Nya Tuhan. Dia menjadi pengaruh yang benar. Jemaat GPD Jajak dengan positif saya mau berkata, hari ini dan seterusnya, jadilah jemaat yang berpengaruh positif bagi orang lain. Bisa berkata amin? Jangan jadi pengaruh yang tidak benar. Jangan jadi pengaruh yang tidak baik. Jangan jadi pengaruh menjadi orang-orang yang melawan firman. Jangan. Mulai sekarang, Tuhan, Roh Kudus tolong saya. Saya mau jadi pengaruh yang benar bagi yang lain. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Jadi, hal baik ini bicara tentang imannya kreatif, saudara-saudara. Kreatif. Kreatif. Orang kepingin pegang tubuh Yesus. Nggak puas kalau nggak tangannya tumpangkan pada yang sakit. Tapi dia, kreatif, kok bisa ya? Kok bisa? Firman itu yang membawa Bapak Ibu Saudara dan saya punya hikmat. Anak-anak yang nilainya 3, 4 di sekolah, belajar cinta firman. Tuhan tambahkan hikmat kepada saudara. Sungguh ini, saya ngalami sendiri, cinta firman. Sebab Mazmur 119 ayat 100 berkata, kita jadi lebih bijak bahkan dari guru loh. Kalau kita punya firman, hikmat kita ditambah. Orang jadi bingung, bodoh. Kemarin ada acara kelulusan. Saya percaya tidak semua nilainya bagus. Yang tampil yang nilainya bagus. Tapi saya nggak berani nertawakan. Sebab masa depan bukan untuk yang pandai saja. Bahkan untuk semua orang. Kita punya hak yang sama diberkati Tuhan. Amin. Apalagi pandai, takut Tuhan, cinta Tuhan, giat belajar, giat kerja. Tuhan pasti tolong. Dan iman yang kreatif ini harus ada pada kita. Kreatif, pegang. Saya jadi ingat Filipus. Tuhan ngomong, saudara-saudara, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem. Filipus khotbah Injili di Yerusalem. Sengaja Tuhan goncang Yerusalem. Aneh datang. Dia ngerti Tuhan pernah ngomong jadi saksi di Yudea. Dia pergi ke Yudea, saudara-saudara. Itu Kisah Para Rasul 8. Yudea digoncang, dia ngerti harus ke Samaria. Dia pergi ke Samaria di Kisah Para Rasul 8 ayat 40. Terus dia pergi ke Gaza, Asdod dan seterusnya. Dia bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat walaupun kelihatan. Orang lain nggak bisa, orang lain harusnya bisa lihat jubah Yesus, tapi jadi nggak kelihatan. Saya kepengen kita punya mata yang bisa melihat apa yang lain tidak bisa lihat. Kita nggak bisa lihat, saudara-saudara. Di contoh aja, di mic itu mikrofon ada baterai. Tapi ada anak Tuhan yang bisa melihat. Baterai ini perlu diadakan dan tersedia. Saudara-saudara, penerangan ini bisa dilihat. Tapi tidak semua bisa melihat
Ya karena Tuhan khususkan. Adanya di bidang lain yang orang lain bisa nggak bisa lihat, tapi kita bisa lihat. Dan jadilah anak-anak Tuhan yang seperti Filipus. Saya tidak tahu keberadaan Bapak Ibu sekarang pagi ini, tapi yang saya tahu, kalau Bapak Ibu sudah datang kepada Tuhan dengan percaya, Dia akan menyelesaikan sakit, masalah, pendarahan dalam artian persoalan kita. Ada nyanyian berkata, ku cinta kau, rahmatmu nyata bagiku. Tuhan ada di sini, saya rindu semua kita ngalami Dia. Datang dengan percaya, datang dengan iman yang teguh kepada firman perjanjiannya, dan kita yakin cuma Tuhan saja yang bisa tolong kita. Ku cinta kau, rahmatmu nyata bagiku. Mari kita semua berdiri Bapak Ibu Saudara.